gitu. Jadi Betul. biasanya proksinya kalau foreign sih akan masuk ke bonds dulu, baru nanti ngelihat equity seperti Di apa. equity-nya seperti apa, betul. Oke. Hmm. Mungkin sekaligus menjawab pertanyaan tadi ya. Tadi kan dari kita sudah membicarakan tentang bagaimana sih view USD IDR ke depannya. Nah, mungkin saya bisa bertanya nanti ke Pak Daniel atau Pak Wijen yang bisa menjawab gimana sih untuk view dari teman-teman sendiri USD IDR secara short maupun mid-termnya. Ini ada pertanyaan dari Mimanti. Silakan. Dari Pak Daniel atau Pak Wijen nih. Ya, oke. Kalau tadi Pak Halim sudah menjawab ya banyak tentang fundamental dari ekonomi kita, termasuk dari USD IDR ya. Kalau saya coba akan menjawab dari sedikit view dari technical dari Elliott Wave ya. Kalau kita perhatikan memang sudah berapa bulan ini rupiah cenderung melemah ya terhadap dolar ya. Tetapi kalau kita perhatikan nanti akan inline seharusnya dengan kesimpulan outlook kita pada malam hari ini ya, bahwa rupiah masih akan melemah lagi ya, betul. Kalau ditanya masih melemah lagi, ya untuk tahun ini kemungkinan besar akan melemah. Tetapi good news-nya adalah pelemahan rupiah ini sudah menjadi pelemahan yang terakhir. Karena kalau kita lihat posisi rupiah sekarang sedang berada di wave 5 ya. Memang masih pertengahan di wave 5 dari suatu uptrend dari wave C begitu ya. Artinya kalau kita perhatikan bahwa pelemahan rupiah ini sifatnya sudah relatif terbatas. Kalau ditanya targetnya pelemahan berapa ya, mungkin sekitar ke 17.000 atau maksimal ke 18.000 maksimal. Tapi setelah itu akan cenderung akan kembali menguat lagi dan mungkin akan stabil di level sekitar di sekitar 14 ribuan, 13 ribu sampai 14 ribu lagi. Artinya kalau kita mengacu pada pergerakan Elliott Wave yang ada saat ini seharusnya inline dengan kondisi ekonomi kita ya. Artinya kalau kita melihat juga posisi IHSG saat ini sudah berada di akhir koreksi ya, koreksi dari downtrend jangka menengah yang memang sudah terjadi selama 1 tahun terakhir, sudah cenderung terkoreksi terus. Dan ini juga selain dari bicara inline dari sesi analisis Elliott Wave untuk IHSG-nya, posisi berada di akhir wave 5 dari wave C gitu ya. Ini juga inline dengan psikologi investor dan trader kita. Kalau kita perhatikan, ya teman-teman pasti juga banyak yang merasakan hal yang sama seperti yang kita rasakan, yaitu sekarang banyak sekali investor trader yang gantung sepatu ya. Artinya banyak yang dulu rame di tahun 2020 karena so easy make money ya, beli apa aja jadi duit ya, beli konstruksi naik gila-gilaan, beli saham farmasi naik gila-gilaan, beli saham digital naik gila-gilaan, akhirnya FOMO akhirnya nyantol di atas. Actually kalau teman-teman perhatikan dari outlook yang sudah kita berikan dari 3 tahun terakhir ya, beberapa kali kita sudah kasih warning sebetulnya terhadap potensi-potensi potensi akhir dari uptrend saham-saham atau sektor-sektor yang saat itu sedang hype banget begitu ya. Dan kalau kita perhatikan adalah banyak investor yang masuk tahun 2020 saat COVID akhirnya gantung sepatu dan karena posisinya pada nyangkut semua. Dan akhirnya mereka malah cenderung selain ganting sepatu, banyak sekali investor yang sekarang akhirnya giving up, menyerah. Yang tadinya rajin ikut seminar, webinar, begitu ya, pelatihan sekarang cenderung udah nggak mau lagi. Masa bodoh. Nah ini kita bisa lihat lagi bahwa biasanya kita kalau live IG, kalau 4 orang founder ini nongol, biasa kita bisa touch sampai 100, tapi sekarang masih 50 ya. Ini kita melihat animo itu sudah cenderung turun. Nah, animo yang cenderung turun artinya yang disebabkan tadi ya, banyak investor-investor itu yang sudah hopeless begitu ya terhadap market sekarang, apalagi saya mendapati banyak komentar-komentar di berbagai grup di sosial media, di investor-investor yang sudah banyak investor merasakan, waduh ini marketnya susah dan segala macam. Itu justru menunjukkan akhir dari downtrend. Berkebalikan dengan komunitas atau investor lain yang cenderung takut ya terhadap tahun 2003 ini, takut resesi, takut yang lain-lain. Justru kalau menurut kami sendiri, tahun 2003 ini adalah tahun emas teman-teman untuk mulai entry lagi di capital market. Ya, karena harusnya kita melihat 2023 ini kan menjadi bottom. Setelah itu 2024, 2025 ekonomi Indonesia akan cenderung membaik dan bisa jadi akan cenderung bullish multi years gitu ya. Itu kalau dari sisi kacamata
saya sebagai seorang elitician dan juga sebagai seorang pengamat pasar modal. Mungkin kalau Mas Daniel ada tambahan? Silakan Pak Daniel. Ya, pada saat saya sepaket ya dengan Pak Wijen ya. Jadi memang Sepakat, Mas, sepakat. sepaket, saya mau sepaket. Oh iya, oke. Oke, jadi memang pada dasarnya ya, memang kalau kata pepatah kan bull market tuh always born at the pessimism ya. Jadi saya melihat juga memang tahun ini mestinya memang IHSG itu bottom. Jadi memang ada kemungkinan juga mungkin koreksi yang terjadi beberapa mungkin hari terakhir ya di IHSG ya cukup agresif sampai menyentuh level 6557 kalau nggak salah. Ya. Itu merupakan akhir bottom dari wave C sih. Jadi kalau skenario saya pribadi, saya melihat bahwa IHSG itu sudah bentuk flat correction di mana 6550-an itu adalah level dari akhir dari wave 5 dari wave C-nya. Jadi wave 5 dari wave C dari wave 4 skala besar, skala yang mungkin multi years gitu loh. Nah, jadi kita akan melihat mungkin benar kata Pak Wijen mungkin dalam beberapa bulan ke depan mungkin kita melihat bahwa IHSG akan melanjutkan rally-nya, melanjutkan penguatannya. Nah, Short term-nya gimana untuk short term saya akan melihat mungkin untuk seminggu ke depan ya mungkin IHSG masih akan menguji level 6750 sampai 6850. Itu mungkin awal dari wave 1 dari wave 5 mungkin ya. Jadi untuk short term sih saya expect IHSG masih akan menguat sih. Mungkin Pak Wijen atau Pak Hadim ada pendapat lain mungkin? Ya, pada dasarnya saya cukup agree ya, karena kemarin kita di Bitrate ya, kalau teman-teman yang belum jadi member Bitrate, waduh sayang banget ya, karena di Bitrate itu saya dan teman-teman founder itu punya punya ciri khas, yaitu istilah gadai. Gadai itu selalu menjadi istilah yang kita keluarkan ketika IHSG sudah oversold, sudah irasional, dan secara elite wave sudah berada di akhir downtrend. Dan sepanjang kita mengeluarkan gadai mungkin udah hampir 10 kali semenjak 5 tahun atau 6 tahun yang lalu gitu ya. Kita nggak pernah meleset. Jadi ketika kita sudah mengeluarkan gadai, itu sudah IHSG berada di akhir downtrend dan siap-siap akan rebound cukup jauh. Dan semenjak kapan ya Mas Daniel? Mungkin beberapa hari yang lalu, sudah hari Jumat ya, kita sudah mengeluarkan rekomendasi gadai. Pokoknya di bawah 66 gadai. Gadai itu artinya kita menambah alokasi dana kita di saham ya. Artinya yang biasa kita naruh cuma 100 juta, ya kita masukin lagi, kita pindahkan alokasi dana kita di tempat lain, misalkan di deposito atau di tabungan, kita pindahkan deposit lagi di saham untuk akumulasi saham-saham yang memang menarik untuk kita gitu ya. Jadi Shulby harusnya sepakat dengan Pak Daniel lagi bahwa untuk short term kita harusnya rebound ke sekitar 6750, 6850 ya. Dan untuk mid term harusnya tahun ini kita akan cenderung bullish ya. Dan ini cukup menarik ya, karena mungkin dari sekian banyak komunitas, sekian banyak investor yang berani declare bahwa tahun ini akan menjadi bottom IHSG dan akan lebih baik dari tahun 2022, harusnya salah satunya dari sedikit komunitas adalah kita dari Bitrate ya. Dan sekedar reminder, Desember lalu banyak orang yang mengharapkan Santa Claus Rally ya. Jadi saya sempat datang ke beberapa acara gathering yang diadakan oleh beberapa komunitas maupun beberapa sekuritas. Mereka mengatakan Santa Claus Rally Desember optimis semua. Tapi di kita sendiri justru di Bitrate kita tidak optimis ya waktu itu ada Santa Claus Rally ya. Sedangkan ya ada base-nya 67 lah, jangan harap lebih dari 67, dan it's happen lah. Banyak orang berharap IHSG tetap di atas 7.000 akhir 2022 dan tapi pada nggak kejadian. Sama halnya dengan awal tahun ini, banyak orang yang pesimis kayaknya ini resesi tapi bertolak belakang dengan pendapat mainstream begitu ya, bahwa kalau dari Bitrate melihat tahun ini harusnya akan terjadi rally yang cukup bagus untuk IHSG. Seperti itu. Oke, betul ya. Kalau kita lihat secara historis sebenarnya di bulan Desember di 2022 kemarin ini returnnya selama 10 tahun terakhir ini returnnya paling buruk ya, minus 26% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan di tahun 2021 itu masih ada return 0,73%. Dan kalau kita lihat di Januari sendiri ya kita bisa melihat bahwa di Januari 2017, 20 dan 21 ini memang return IHSG malah cenderung turun ya, terlebih di 2020 dan 2021 karena memang ada pandemi dari COVID itu sendiri. Nah, gimana nanti di 2023 tadi sudah dijawab oleh Pak Daniel sama Pak Wijen bahwa dalam jangka pendek atau short term-nya ini
ISG masih untuk menguji nanti di levelnya 6.800-an. Jadi masih cukup bullish bagi teman-teman yang belum masuk ke equity market gitu ya. Belum masuk ke equity market, mungkin ini adalah kesempatan dari teman-teman nanti untuk masuk ke equity market. Nah, mungkin saya lanjutkan dengan Pak Halim terlebih dahulu, di mana tadi kan kita bicara tentang stance the Fed yang memang masih agak hawkish, dan nantinya mungkin dari Bank Indonesia sendiri akan mengikuti dari kebijakan the Fed, gitu ya Pak Halim ya. Jadi masih agak menaikkan suku bunganya, meskipun kondisi domestik ekonomi kita cukup baik, rilis data makroekonomi kita juga cukup baik, kita juga masih surplus kemarin ya dari balance trade-nya sendiri di bulan-bulan kemarin. Nah, kemudian kalau kita lihat memang di Januari sendiri ISG masih cenderung terkoreksi, dan kalau kita perhatikan emiten-emiten big banks gitu ya, yang blue chip seperti BCA, BRI, Mandiri, dan BNI ini cukup tertekan. Mungkin ada pendapat dari Pak Halim mengenai hal tersebut. Suaranya Pak Halim. Oke, sorry. Kayak hilang tadi ya. Nah, jadi ini big banks itu juga terkait dengan foreign ya. Kalau foreign masuk ke sini itu mereka daripada ngeliatin saham yang market cap-nya kecil, lebih baik mereka langsung masuknya ke market cap yang gede, karena size market Indonesia ini masih tergolong kecil dibandingkan negara-negara lain gitu, walaupun kapitalisasinya udah 7.000 triliun gitu ya, tapi ya masih tergolong kecil dibandingkan negara lain. Jadi biasanya mereka sih nggak mau terlalu susah-susah lah masuk mid small cap. Jadi kalau masuk Indonesia ya masuk big cap, kalau keluar ya keluar dari big cap dah gitu. Jadi ini terkait foreign juga, makanya kemarin foreign flow kan sempat kenceng juga gitu ya. Betul. Sebenarnya kaitannya juga dengan ya seberapa seksi Indonesia dibandingkan negara lain gitu. Ketika mereka harus keluar dari US, maka sekarang duitnya nganggur kan, mau masuk kemana gitu. Ya. Salah satunya ya mungkin adalah Indonesia, tapi saat itu masih kalah dengan China, karena kalau kita lihat mungkin di akhir Desember gitu ya, atau mungkin masih di sekitar awal Desember gitu. Waktu itu bonds Indonesia itu yieldnya masih 7,2% gitu ya. Yeah. Nah, jadi kalau prinsipnya orang itu kalau mau masuk ke saham akan ngelihat growth-nya, bisa ngasih EPS growth-nya berapa sih gitu. Saat itu EPS growth outlook-nya emang jelek gitu ya. Bahkan sampai sekarang pun kalau ngelihat konsensus analis tuh kalau hanya masuk nggak melihat harga gitu ya, cuma ngandelin dividen ataupun earnings gitu. Earnings itu cuma paling tumbuh 2%. Jadi ngapain orang harus repot-repot beli equity dengan resiko yang segitu tapi cuma dapat pertumbuhan earnings itu 2%. Mendingan kan masuk ke bonds ataupun masuk ke pasar uang. Pasar uang itu maksudnya deposito gitu ya. Jadi makanya equity market kemarin Desember itu dibanting. Salah satunya juga karena posisi outlook EPS waktu itu masih 490. Jadi kira-kira kalau disetarakan IHSG itu kira-kira nilai wajarnya IHSG itu di berapa sih saat Desember itu adalah 6.500. Dengan compare to bonds ya gitu. Jadi 100 dibagi yield bonds itu sama dengan PE, tinggal dikaliin EPS, ya jadilah IHSG sekitar 6.500. Makanya itu yang kejadian sekarang gitu. Yang membuat sekarang paling nggak seperti itu ya. Yes, itu adalah angka di minggu pertama Desember gitu ya. Kalau punya Bloomberg ya bisa dicek lah di situ. Nah, sekarang sudah mendekati 6.500 gitu ya. Pak Daniel bilang bottoming, Pak Wijen bilang bottoming, saya bilang juga sama bottoming. Kenapa kok bottoming? Tapi bottomingnya ini kita juga masih menunggu compare dengan data dari luar juga ya. Tapi kalau melihat posisi sekarang memang IHSG termasuk yang murah. Nah, kenapa saya bilang gitu? Karena gini, kalau kita lihat konsensus analis sih, setahun ke depan tuh kira-kira EPS tuh di kisaran 500 gitu ya. Sedangkan kalau yield sekarang tadi saya baru cek, ternyata yield hari ini aja udah 6,7%. Jadi kalau 100 dibagi, ya, jadi kalau 100 dibagi 6,7 gitu ya, terus dikaliin sama tadi EPS 500 kali 500, nah itu setara kira-kira 7.400. Nah, terus kok
kok belum kelihatan rebound ya, atau kok masih merah gitu ya dalam beberapa hari terakhir? Ya sabar dulu, 7.400 tuh kalau dibagi sama 6.500 kan masih sekitar 15%.